Oke cuy, kita lanjut bahas PC rakitan gue ini. Jadi posisi kemarin PC ini udah nyala sampai BIOS. Terus pada saat PC gue nyala itu cuy, gue sempat geser-geser casing CPU-nya buat ngerapikan meja. Nah, sesudah gue geser-geser casing CPU itu di bagian water block atau water pump si IO water coolernya, muncul suara seperti gemercik air dan juga terdengar suara getaran. Kalau menurut gue sih ini penyebabnya pas gue geser CPU itu, air di dalam IO water cooler ikut terguncang, jadi kemungkinan ada udara terjebak di dalam sistem IO water cooler yang kemudian tersedot ke dalam water pump. Karena timbul suara ini, makanya gue pindah posisi radiator yang awalnya berdiri di depan casing, jadi gue pindahin ke bagian atas casing. Setelah gue pindahin ke bagian atas casing si radiator IO water cooler, suara aneh yang terdengar itu langsung hilang cuy. Udah gak ada lagi. Karena gue yakin penyebab suara itu berasal dari sirkulasi air yang kurang maksimal, karena kemungkinan ada udara yang terjebak di saluran sistem IO water coolernya. Karena posisi radiator ini dipindah ke atas, posisi kipasnya juga gue balik cuy. Jadi hembusan udara di radiator ini gue arahin ke atas casing atau menghembus ke arah keluar casing. Kalau posisi sebelumnya itu jadi intake cuy, pas posisi berdiri, jadi aliran udaranya itu nyedot dari udara luar ke arah ke dalam casing. Kemudian di bagian bawah casing itu juga gue pasang 3 buah kipas dari Vantec yang berukuran 120 mm. Nah, posisi ini kipas yang di bawah berfungsi sebagai kipas intake yang menyedot udara dingin dari bawah casing. Oh iya cuy, di bagian bawah casing ini juga terdapat filter udara untuk menyaring debu. Jadi bisa lebih aman untuk komponen PC di dalamnya dari kotoran debu. Kesimpulannya, aliran udara pendingin dari casing ini adalah dari sedotan kipas di bawah casing masuk ke dalam casing, kemudian menghembus ke atas melewati VGA, kemudian dilanjut ke atas tersedot oleh kipas yang berada di radiator, kemudian menghembus keluar casing. Terus di bagian depan casing yang bekas tempat masang radiator itu cuy, yang pertama itu sementara kosong bolong dulu cuy, gak ada apa-apanya. Besok kalau udah ada budget lagi bakalan gue tambahin kipas untuk menjadi intake supaya aliran udara pendingin di casing ini bisa lebih maksimal lagi cuy. Tapi sementara gini dulu udah cukup kok coy. Sirkulasi udara untuk casing PC ini udah aman. Nah, di video kemarin ada satu komponen yang belum gue jelasin spesifikasinya dan juga belum gue pasang, yaitu VGA atau kartu grafis dari Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Ya karena VGA ini emang yang paling terakhir gue belinya cuy. Kan di video sebelumnya itu gue juga bilang kalau mau rakit PC tanpa pakai VGA eksternal dulu. Jadi sementara mau pakai VGA internal bawaan prosesornya. Tapi pada saat gue cari-cari komponen PC, ceritanya VGA ini itu gak sengaja nemu di toko ijo, yang kalau gue bandingin kok harganya lebih murah dibanding penjual yang lain. Nah, gue tuh juga sempat takut kalau barang ini
ada apa-apanya gitu. Soalnya ya gimana ya cuy, posisi sekarang kan harga VGA lagi gak ada yang waras tuh, pada ngejual seenak jidat sendiri, apalagi yang ada kata-kata super di belakangnya. Cuma karena lokasi sellernya itu masih satu kota, ya udah gue chat aja sellernya. Karena VGA-nya belum laku, akhirnya kita COD di rumah sellernya. Karena ya ini bukan toko sih cuy, dia pedagang perorangan gitu. Cuma dia itu tukang rakit komputer juga. Nah, ternyata VGA ini itu dia dapat dari toko komputer yang lagi bangkrut, makanya harganya agak murah. Jadi ceritanya dia ngeborong 4 buah VGA GTX 1650 Super dari toko yang bangkrut itu. Yang 3 biji dia jual sepaket sama rakitan PC-nya. Nah, yang sebiji ini jadinya gue ambil cuy, gue beli. Nah, gitu cerita singkatnya gue dapat VGA GTX 1650 Super ini. Kita lanjut aja pasang VGA si GTX 1650 Super ini. Karena bodi VGA ini tidak terlalu besar, jadi bisa langsung kita pasang aja tanpa perlu bracket atau mounting tambahan. Kemudian pasang kabel pin power. Terus kita rapikan kabelnya. Karena ini kabel nantinya pasti terlihat dari sisi luar casing. Kita rapikan, diikat dengan kabel tis. Kita potong sisa panjang dari kabel tis supaya lebih rapi lagi. Dan ini adalah tampilan PC ini setelah semua komponen terpasang. Dari video sebelumnya, di sini terlihat ada tambahan VGA GTX 1650 Super, kemudian ada tambahan 3 buah kipas 120 mm yang berada di bawah casing, dan juga si radiator sudah dipindahkan posisinya ke atas casing. Kita lanjut lagi, ini tinggal kita nyalakan lagi PC-nya, udah bisa cuy. Kita pindahin dulu kabel HDMI yang dari monitor. Sebelumnya ini kabel HDMI monitor terpasang ke slot HDMI yang berada di motherboard. Kita pindahin kabelnya ke slot HDMI yang ada di GTX 1650 Super. Oh ya cuy, di VGA ini ada 3 slot output, yaitu DisplayPort, HDMI, dan DVI. Kebetulan di sini kabel yang ada adalah kabel HDMI, jadi kita pakai yang HDMI ini cuy. Oke, sudah terpasang semua. Selanjutnya bisa kita nyalain PC-nya. Kita pencet dulu tombol power monitor, kemudian saklar power supply, dan kita pencet tombol power CPU-nya. Oke, sudah nyala cuy. Kita lihat dia sudah langsung masuk ke BIOS seperti kemarin. Cuma ini yang sekarang tampilannya dari VGA GTX 1650 Super. Oke, langsung aja kita lanjut install Windows. Di sini untuk instalasi Windows gue skip aja. Kita langsung ke posisi ini setelah terpasang Windows. Oke cuy, ini adalah tampilan PC ini ketika semua casing sudah terpasang, dan langsung aja kita nyalain. Itu posisi dari gue mencet tombol power CPU. Kira-kira kalau dihitung sekitar 11 detikan proses booting sampai ke tampilan Windows dari sistem PC ini. Yang bikin booting cepat itu tentu dari SSD NVMe nya itu cuy. Proses kecepatan booting tentunya akan berbeda kalau kita instalasi Windows-nya di harddisk. Ya pastinya kalau pakai harddisk jadi lebih lambat.
Makanya di sini harddisknya cuman buat simpen data aja cuy. Ya jadi overall seperti inilah tampilan PC yang gue rakit ini cuy. Kita coba tes pakai Cinebench R23. Kita start tes, kemudian kita cek di HW monitor. Di sini terlihat kalau suhu dari prosesor pada saat menjalankan Cinebench suhunya berada di sekitar 48 derajat Celcius. Ya pokoknya nggak sampai ke 50 derajat. Jadinya ya sudah aman banget dari sistem pendinginan prosesor ini coy. Untuk pengujian lainnya mohon maaf, gue nggak bisa ngasih videonya karena nggak punya aplikasinya cuy. Apalagi mau nyoba game karena ya nggak punya installernya. Jadi untuk pengujian singkat PC ini cuma bisa kasih tes di Cinebench ini aja cuy. Oke cuy, mungkin gitu dulu video gue dalam perakitan PC impian gue ini. Overall gue puas banget udah bisa ngerakit PC ini. Dan semua komponen yang terpasang memang komponen yang memang udah gue pilih sebelumnya. Semoga bisa dijadikan referensi kalian yang mau rakit PC menjelang akhir tahun 2021. Ya intinya kalau mau rakit PC itu disesuaikan aja sama kebutuhan dan juga budget yang akan kita gunakan untuk merakit sebuah PC. Karena kalau kita mau ngikutin terus update prosesor, keluaran terbaru, dan spek komponen lainnya, ya akhirnya nggak kesampaian terus cuy ngerakit PC-nya. Karena perkembangan teknologi belakangan ini update-nya terlalu cepat. Jadi yang paling tepat kalau mau rakit PC ya disesuaikan aja sama kebutuhannya, mau dipakai ngapain. Oke coy, gitu dulu video dari gua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.